120 dibagi 8. Bila 100, tadi diketahui ya, bila 120 dibagi 8 sama dengan 15, maka hasil pembagian hingga ke puluhan terdekat adalah 18, yaitu 20. Jadi jawabannya udah, nah dibilang 18, jadi jawabannya 20. 144 dibagi 8 harusnya. Harusnya 144 dibagi 8. Kalau 144 dibagi 8, harusnya jawabannya kalau di sini bila 120 dibagi 8 adalah 15, itu bukan bila, itu pasti gitu 120 dibagi 15 gitu ya. Tapi jadi ini maksudnya harusnya 120 dibagi 8 itu 15, 144 dibagi 8 itu berapa gitu. Bukan berapa. Ya, maksudnya Mendekati berapa, kemudian puluhan mendekati puluhan berapa gitu kan. Kalau 10 kan berarti 10 udah lewat karena dibagi 15, di 120 aja dibagi 8 bukan ada 15 gitu. Berarti kan harus lebih dari 15 karena ini 144, tapi ini harusnya dibagi 8, jadi dibagi 4. Tapi jadi sulailah aja apa? Dibagi 8 juga ya. Memang dibagi 8. Bagi 8 tadi soalnya. Oh, 144 bagi 8 ya, saya Bagi salah. 4 dibagi 8. Jadi kalau buat saya sih melihat soal itu udah mungkin bahasanya itu tingkat dewa gitu, ibunya sendiri baca 3 kali dulu baru ngerti gitu. Ya, ini soalnya benar memang jawabannya 20 gitu ya. Kalau pendekatan 20, tapi tidak cocok untuk konstruksi. Dan kalau di masalahnya saya juga melihat Oke. Dari industri. Dan oke, matematika sering kalau kita di dalam dimanapun kita berada, ketika kita ngobrol sama orang, kali kita berkata bahwa matematik, orang udah mulai kamu ngomong lagi sama kita. Jadi itu yang saya alami selama ini ketika saya berbicara sama teman-teman di kumpulan manapun, saya ditanya, kamu katanya kuliah lagi? Ya, saya kuliah lagi. Di mana? Di USP. Ambil apa? Matematik. Saya diam. Dan ngomong, kenapa nggak ambil fisika? Kenapa nggak ambil bidang yang lain? Terus saya tanya, kenapa harus bidang yang itu bukan matematik? Mereka bilang kalau yang bidang lain, contohnya fisika kan contoh tentang apa sih nama kelajuan itu kan mobil, kita bisa tahu itu bisa nyata, kita bisa aplikasinya itu ada. Sedangkan matematik itu susah untuk dibayangkan, seperti tadi ilustrasi tadi bahwa kucing hitam dicari dalam kegelapan itu nggak akan ketemu. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, ibu yang sudah berpengalaman mengajar lebih dari ibu saya, apa yang ditanamkan kepada anak didik ibu supaya anak didik ibu bisa bisa ketika mereka berada di lapangan nantinya mereka bisa juga mengatakan kepada peserta didik bahwa matematik itu bukan hanya dunia hayalan, tapi matematik itu memang benar-benar nyata, nggak seperti yang dikatakan oleh orang lain bahwa matematik itu hanya di dalam dunia hayalan. Terus yang kedua, banyak orang mengatakan bahwa matematik itu sulit. Nah, metode yang bagus yang bisa dipakai untuk membimbing anak didik, karena kalau sebagai sampai sekarang saya suka matematik karena saya belajar dari guru yang suka matematik. Jadi kalau gurunya itu mengajarnya sudah bagus, menerapkan metode yang baik, dan kalau kita siswanya, oh saya belajar dari guru ini saya bisa mengerti matematik, itu yang membuat banyak orang itu untuk belajar matematik. Nah, metode yang seperti apa yang harus kita pakai untuk itu? Selain yang harus rumus dan sebagainya. Saya jurusannya jurusan menghayal. Ngomongin dari aja. Ya. Jadi gini, memang kalau kita bilang kerja di mana Bu, gitu kan? Oh dosen ya, ajar apa matematik. Langsung gitu kan. Terus saya juga bingung jawabnya gimana gitu kan. Ya, terus akhirnya pembicaraan jadi kurang lancar, terus akhirnya saya harus mengalihkan pembicaraan jangan berbeda ke matematik gitu kan. Yang lain lah itu acak ya apalah segala yang lain. Itu memang merupakan realitas yang tidak bisa bisa dihindari. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di tempat lain di negara Barat juga begitu. Profesor matematik loh, saya belum profesor di sini, tapi kalau di sana kan dosen selalu
gitu. Tapi yang mengejutkan buat saya atau yang membuat saya surprise, saya beberapa kali pergi ke beberapa tempat gitu ya, ada yang bagian imigrasinya bilang, oh mau biasanya di traffic gitu. Dan itu sangat jarang saya temui di sini gitu kan. Meskipun sama-sama wah gitu, tapi di sini nggak ada yang bilang, oh saya sebetulnya suka loh Bu matematik, tapi saya jarang bener gitu. Bahkan di UI jurusan departemen matematik gitu kan, ditanyain, kamu tuh suka matematik? Gitu. Kesini gitu kan. Satu jurusan gitu kan. Ya, jadi itu yang terjadi. Itu di departemen matematik ya, yang apa namanya level universitas. Berapa orang yang masuk di FKIP? Dan kalau ditanya jawabannya kayak gitu. Kenapa kamu masuk ke matematik? Gitu dulu kan, pikir dulu gitu kan. Saya kesasar sih, tapi harusnya yang dekat dengan kehidupan kita juga. Jadi jangan yang ini tadi pendekatan 100 bagi 8 ini untuk belanja nih. Kalau ibu-ibu mau belanja itu penting gitu ya. Jadi saya pernah ketemu anak kelas 5 mau dibikin jurang kayak atau mau dibikin pagar tanah, berapa sih panjang dari listnya itu gitu ya. Jadi kan mereka bilang, kalau kamu misalnya ini adalah lapangan, kamu lari keliling itu berapa sih gitu. Tapi ini kita kasih tahu ya, lebarnya berapa, panjangnya berapa dan seterusnya. Dari berbagai bentuk itu nanti diharapkan anak itu mempunyai konsep biarpun sedikit, mungkin kurang tepat, bahwa oh ternyata keliling itu kita mengelilingi itu. Kalau kita bisa sampai mengajak dia mengatakan keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar gitu ya, itu akan melekat sampai dewasa. Tapi kalau cuma keliling adalah 2 dikali panjang tambah lebar, luas panjang kali lebar, nanti dia akan tanya yang kali itu yang apa? 2P tambah 2L atau yang P kali L? Itu konsepnya abstrak sekali, nggak pernah nempel sama dia. Jadi itu yang kita usahakan untuk yang level SD, SMP mungkin ya. SMA udah lain lagi pendekatannya. SMA itu sudah betul-betul matematiknya masuk di abstrak, makanya ada integral, ada turunan, ada segala macam gitu. Itu kita mengajar, kalau istilah dosen saya dulu, terbang. Kalau saya sendiri, menurut pandangan saya, kita mengajar matematika memang pertama ini untuk yang kelas elementary sampai yang secondary, sebelum yang perguruan tinggi, itu memang kalau bisa dimulainya dari yang konkret, jadi bukan selalu konkret, dimulainya dari yang konkret, memperkenalkan konsepnya kalau bisa dari sesuatu yang konkret. Tapi tujuan kita bukan untuk itu, tapi tujuan akhirnya tetap untuk anak-anak berpikir abstrak, untuk kenalan. Tujuan akhir kita belajar matematika. Tujuan saya dan anak-anak belajar di kelas, kami mau supaya kami bisa mengerjakan untuk memikirkan konsep-konsep yang abstrak, dan kemudian nanti kalau bisa ya diaplikasikan ke soalan yang mungkin mereka temui di kehidupan sehari-hari. Nah, yang unik di sini kita tidak bisa memaksakan. Saya sebagai guru, kita suka sekali matematika, memaksakan ini seru loh, ini lucu loh, ini bagus, nggak bisa. Karena anak-anak itu punya unsur, dia punya motivasi sendiri datang ke kelas, entah itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Misalnya yang anaknya memang suka matematika, jadi kita kasih trigger sedikit, mereka langsung tertarik. Kalau anak-anak yang ini apa sih, buat apa sih, itu akan susah. Kalau terus kita coba untuk suka matematika, kemungkinan kalau lama-lama mereka mungkin akan ketemu sesuatu yang bikin mereka suka. Tapi kalau saya lihat bagaimana di sekolah itu ditumbuhkan, yang lain selain motivasi intrinsiknya juga motivasi ekstrinsiknya. Jadi nanti saya mau jadi apa kalau saya belajar matematika? Jadi nggak semua profesi itu, misalnya nggak semua belajar matematika nanti jadi seorang pengacara. Oh iya, kan aneh ya. Biasanya pasti kayak statistician atau yang kerja di bidang matematika atau sains. Tapi
ini tiba-tiba diundang seorang lawyer, kita kan kaget, bagian mana yang kontrol matematika? Ternyata apa? Dan ternyata itu mereka adalah teman sekolah. Nah, sama-sama pintar dan sama-sama sekolah matematika. Nanti yang satu memilih jadi lawyer. Dan dia bercerita bagaimana kemampuan bernalar matematikanya bisa membantu pekerjaannya. Salah satu contoh yang gampang adalah ketika dia presentasi kasus untuk membela atau ke pengadilan, tentunya tidak bisa dengan hanya asumsi, hanya dengan tangan kosong, hanya pendapat kosong kan. Kalau ada data pendukung, buktinya harus sesuai dengan data-data kan, tidak bisa sembarangan. Saya Sinta, sekarang saya menjadi guru matematika kelas 9 di sebuah SMP swasta di Serpong. Nah, saya hanya ingin sedikit berbagi saja mengenai kejadian mengajar matematika di sekolah. Pada term ini kita masuk ke trigonometri. Pasti pada tahu ya trigonometri, sin, cos, tan, dan kawan-kawannya itu. Nah, saya buka pelajaran dengan oke, ini kaitannya antara matematika, impian atau kenyataan ya. Dan, saya buka pelajaran dengan apa sih fungsi dari si trigonometri ini untuk menghitung dengan sudut depresi, elevasi itu untuk menghitung tinggi seperti itu. Saya jelaskan ke anak-anak. Jadi kalian nggak perlu ngitung pakai penggaris satu persatu. Kalian cukup dengan sudut-sudut di trigonometri kalian bisa seperti itu. Oke, itu udah masuk ke mereka. Itu kan kenyataan ya intinya. Tapi mereka masih yang buat apa? Terus ketika saya masuk, sin 30 nilainya adalah setengah. Why miss? Kenapa sin 30 nilainya setengah? Saya bingung sebenarnya menjelaskannya. Memang intinya seperti itu. Coba kalian masukkan ke kalkulator karena ini kan basisnya Cambridge, jadi mereka boleh menggunakan kalkulator kan. Coba kalian masukkan di kalkulator. Sin 30 nilainya berapa? Setengah bukan? Iya, setengah miss. Ya itu memang semua setiap degree itu nilainya masing-masing segitu gitu, ada pastinya gitu kan. Terus ya miss why please explain why sin 30 setengah itu kenapa ya? Pusing kan saya akhirnya. Untung waktu di Universitas USBI itu pernah ada history of mathematics gitu kan ceritanya. Jadi saya coba pusing, akhirnya saya bilang ke anak-anak oke. So actually ini asalnya itu dari kesepakatan zaman dulu. Zaman dulu itu orang nggak kenal angka 1, 2, 3 sampai 10, tapi 1, 2, 1 to more, 1 to bla bla bla, dan ada basis 60. Saya cerita akhirnya ada basis 60, kemudian mereka membuat degree 360. Di situ jadi 4 kuadran 1, 2, 3. Nah di setiap kuadran ditentukan nilainya. Sudut 30 itu segini, di sebelah kuadran 2 segini. Saya tunjukkan ada websitenya juga seperti itu kan. Akhirnya mereka jadi seperti itu. Jadi mereka di situ cukup sulit ya untuk membuat mereka itu. Jadi fungsinya apa sih belajar trigonometri gitu kan? Miss cuma jelasin tentang elevasi sama depresi untuk mengatur itu. Terus Miss kasih tahu kita sin 30 sama dengan segitu. Tapi kita nggak tahu dapatnya dari mana. Jadi memang ketika kita tidak bisa menemukan sin 30 di kenyataan jadinya seperti apa gitu. Jadi kita kembali ke historinya gitu. Itu yang saya pelajari. Ketika kita sulit untuk mencari tahu realistiknya di kehidupan itu seperti apa, kita kembalikan ke masa lalu. Itu dulu ketemu. Untuk memberikan motivasi ke anak-anak itu harus lebih dari itu gitu. Sekarang dunianya anak-anak apa sih? Game kan? Jadi kita masuk ke game, bagaimana mereka menggambarkan semua perubahan itu pakai sudut semua. Jadi pakai trigonometri, pakai geometri, pakai aljabar, pakai semuanya bisa dimasukkan ke situ karena memang softwarenya tidak pakai tidak harus memasukkan sinus 30 derajat dan seterusnya gitu ya. Tapi membuatnya dasarnya itu ada ilmu matematik yang bagaimana itu. Kalau software sekarang sih tinggal pakai aja gitu ya, tapi dibalik itu mungkin mereka lebih tertarik gitu karena itu dunia mereka. Tapi kalau suruh ngitung tinggi pohon pada patukan aja yang disuruh gitu kan, gitu langsung. Jadi itu yang kita juga harus pelajari. Saya beruntung karena ngajarnya di perguruan tinggi nggak usah real life-nya, nggak usah ini, tapi selalu anak-anak tanya ini buat apa Bu? Kita pusing-pusing dipelajari.
ini buat belajar mengenai proses penalaran. Kalau nggak pakai ini gimana? Kurang lengkap gitu kan. Jadi, tapi saya harus cerita bagaimana membangun matematik secara utuh. Ini di bagian mana, ini di bagian mana. Tapi kalau anak SMP, SD dikasih seperti itu ya langsung tidur nanti kan. Jadi dia maunya yang sehari-hari apa. Ya, baik. Ibu matematika. Semuanya mana semuanya. Iya benar. Sebenarnya bukan saja matematika, tapi ya keadaan kadang-kadang ya udah saya siap, kok tahu, besok bisa. Nah, cuma satu hal yang menarik, saya pernah nonton film, jadi bukan cerita mengajar. Saya pernah nonton film di Kanada kalau nggak salah. Ceritanya itu si wali kota menyatakan salah satu menurunkan tingkat ketergantungan narkotika kepada generasi muda adalah melatih guru di seluruh kota Kanada, di satu kota di Kanada, gitu. Melatih guru untuk menyederhanakan pengajaran kalkulus. Jadi kalau kalkulus dikuasai anak-anak dengan baik, maka tingkat ketergantungan narkotika akan menurun. Dan itu menurut cerita dalam film itu terbukti. Jadi persoalannya dikatakan apa? Pendekatan kepada matematika memang begitu jauh disampaikan oleh guru sehingga banyak anak-anak frustrasi. Dan itu yang membuat perkembangan proses belajar itu terhambat memang. Memang kalau dilihat dari si definisi tadi, if you learn mathematics, you will learn something. Jadi membangun itu yang sulit. Nah persoalannya sekarang, kalau itu dari cerita Australia, waktu kemarin itu saya di Australia, orang Australia bilang sama saya, your mathematics system apa? Your teaching in mathematics is very good, not like ours. Maksudnya apa saya pikir? Karena di Amerika itu di Australia kebebasan orang memilih jurusan itu kan sangat terbuka. Jadi anak-anak yang memang memilih jurusan matematika, orang Australia yang asli atau yang bule gitu, itu sangat sedikit. Memang ada kelompok kelas-kelas, kalau kita lihat itu kebanyakan yang kayak saintis matematik itu ya kalau nggak Indonesia, kalau nggak Cina, India, ya Indonesia gitu. Dan mereka masih mengakui sistem yang dilakukan Indonesia itu jauh lebih baik dari apa yang kami lakukan. Gimana? Kebijakan guru Indonesia pernah ngajar matematika juga. Saya mengajar matematika karena saya guru SD. Jadi kalau saya guru SD, kemudian semuanya ngajar karena semuanya. Jadi kecuali agama. Jadi ngajar olahraga 5 bulan. Ya. Dan Pak enggak. Karena sistemnya saya ngajar di sekolah ini apa? Dia pakai kurikulum sekali. Dan agak diurutkan dulu. Dan saya bukan dari matematika, saya sastra Inggris. Bukan dari matematika. Ada yang jadi apa? Ada teman-teman bilang, ketika saya mau mengajar, ini berpikir sebenarnya saya ditanya apa sih kebutuhan anak SD gitu ya. Akhirnya saya nyari buku ini. Ternyata ada buku kecil, bukunya Oxford. Jadi bukunya itu juga Math for Everyday Life. Udah saya jadi pegangannya di situ. Jadi seperti tadi, karena yang dibicarakan di sini konkret. Jadi ketika dia berbicara angka, ya itu angkanya harus berkaitan dengan apakah itu uang atau mengukur sudah itu harus. Jadi itu berbagi dengan teman-teman dulu yang masih kita belum mengajar apa. Kita memang harus cari. Karena cara diskusi seperti itu dengan kamu nggak mau ngajar di SD itu matematika, nanti setelah anak dulu kelas 6 ini harusnya bisa apa? Diskusi. Oh udah, yang bisa dipakai bisa. Nah, yang jadi ini sekarang saya lihat yang mungkin agak lebih masuk lagi ke kurikulum. Nah, kurikulum kalau kita lihat di
kalau di Australia kadang-kadang di anak-anak SD di Australia yang pertama misalnya itu yang di PAUD mereka belajarnya bukan langsung ke angka kan, mereka paling seperti itu membandingkan, kemudian ketika membandingkan besar kecil, kemudian hanya menyusun lereng-lereng mana yang lebih besar. Nah kalau kita lihat di Indonesia begitu sudah masuk di kurikulumnya juga dilihat sudah langsung ke penjumlahan angka sampai bilangan sampai 99. Jadi kelihatannya memang kita konsentrasinya ke situ. Jadi bagaimana matematika itu definisi yang utama tadi yang di Wikipedia dan yang untuk menghitung. Ya KBBI, oh ya yang KBBI. KBBI gitu. Jadi enggak, tapi ya ketika saya di sekolah tadi kembali aja nggak ngajari itu, dia ngajari memang jadi perbandingan, memang menghitung. Nggak tahu kalau di sini bilang dari itu Australia itu ngajarnya apa lebih benernya di mana? Jadi kalau kita kan ngajarnya masuk kelas 1 langsung dia 1 tambah 1 langsung abstrak. Jadi antara ada yang lompat antara di abstraksi sama yang abstrak dan yang konkret itu kelihatannya yang teknik yang tambah-tambahan yang background itu jauh lebih ininya. Jadi kelihatannya ada yang kayak dipaksa gitu ya, dipaksa jadi dewasa mikirnya. Tapi hanya untuk urusan itu. Kalau tadi kan ada 10 kelas 11 12 ya, 11 12 baru kemudian kemudian anak-anak di SMA. Karena yang mau kuliah ya udah mereka akan bisa stop dulu segitu. Ya, dan itu kan pilihan ya. Jadi mungkin juga itu perlu dipikirkan juga apakah tidak semua anak di SMA ya kan harus yang belajar yang sampai ke situ kan. Saya mau ke art ya, atau mau ke tapi mereka tetap juga butuh kebutuhan matematika, tapi yang pilih yang logika yang bisa berpikir dengan baik gitu. Jadi kita harus mungkin SMP, SMA ya bagaimana ya. Tidak semua orang mau masuk ke perguruan tinggi. Dan poinnya yang tadi film kayaknya belum di. Oke, yang film itu ya teksnya itu nggak cuma matematik Pak, di sini masih semua ya, tapi ada benarnya juga itu. Jadi maksudnya kan kalau sekarang lebih hubungan antara guru sama murid juga lebih cair gitu ya sepertinya sih. Tapi kalau dalam arti penyebab tadi narkotik itu bukan cuma itu terlalu lebay kalau saya bilangnya. Nalar yang dibangun di dalam film itu memang adalah karena begitu anak itu mulai merasa nyaman di dalam kehidupan ini, kan arts of matematik itu mulai dipegang, jadi nilai kehidupan ini juga mulai dipegang secara benar, sehingga dia tidak lari kepada hal-hal yang membuat dia mengambil keputusan jalan pintas seperti tadi narkotika. Sebenarnya saya lihat itu yang dibangun dalam film. Ya, sebenarnya intinya adalah anak berangkat ke sekolah itu dengan semangat. Saya mau sekolah, bukan saya harus ke sekolah. Dan dia terasa di sekolah itu ada hal yang membuat dia kegiatan yang menyenangkan. Intinya seperti itu. Nah, itu. Sekarang kan harus punya mimpi dan visi. Arahnya harus. Sebenarnya saya tersentil sekali dengan kata-kata ibu tadi di awal yang bilang kita nggak boleh saling menyalahkan yang universitas karena gimana sih guru-guru SMA gitu. Kebetulan hari ini baru saja hari ini Bu ada guru ekonomi ke saya nih, Miss gimana sih ini anak-anak kelas 11 masa disuruh gambar linear programming aja nggak bisa? Kan saya sebagai guru matematika menjadi tertuduh kan Bu. Kemudian saya ceritakan iya Bu emang anak yang itu memang masih kurang bisa di situ. Terus saya malah jadi nyeritain pengalaman saya di kelas 10 yang ketika saya mengajarkan pertidasamaan kuadrat mau digambar kan sebelumnya harus cari faktorisasi dulu dari yang kayak yang tadi. Nah terus anak-anak tuh masih belum bisa ya gitu, padahal yang itu diajarinnya di SMP Bu gitu. Maksudnya jadi kita saling menyalahkan ya, ekonomi nyalain saya juga memberikan pengalaman nyalain yang guru SMP gitu. Nah saya mau tanya, kan tadi Ibu juga pengalamannya ketika di universitas gimana nih guru SMA-nya, setelah itu apa sih yang Ibu lakukan
sehingga kita tuh nggak nyalahin lagi gitu. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kalau pengalaman ibu sendiri gimana menghadapi itu? Terus yang kedua, tadi kan sempat bahas tentang perbandingan matematika di Indonesia sama di luar. Menurut ibu di kurikulum 2013 kan ada beberapa matematika peminatan yang baru, tulisan kerucut dan sebagainya. Menurut ibu materi-materi yang sekarang dipelajari untuk anak-anak SMA itu sudah tepat, sudah cocok, atau terlalu banyak, atau terlalu dalam, atau seperti apa menurut ibu? Kalau di universitas selain nyalahin guru-guru SMA, SMP sampai PAUD tadi gitu kan. Kita juga main salah-salahan antar gimana sih ngajarin kalkulus katanya. Masa integral begini aja lupa gini gitu kan. Enak aja ngomong gitu. Guru kalkulusnya banyak kan, jadi pasukannya lebih banyak gitu. Enak aja ngomong gitu. Kita udah ngajarinnya udah setengah mati, udah sesuai dan seterusnya gitu kan. Kalau dibicarakan bisa sebetulnya bisa jadi film juga. Belum ada yang tertarik aja memfilmkan bagaimana suka-suka guru matematik gitu ya. Nah, tadi apa sih namanya kalau ini sih tidak teori, tapi apa yang saya lakukan. Kalau apa yang saya lakukan tuh nyalahin itu nggak ada gunanya. Yang penting depan kita nih bagaimana gitu. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki dalam tanda kutip ya. Jadi apa yang kurang, bagaimana kita buat menjadi sesuatu yang lebih baik. Cuma problemnya kalau siswa kita itu banyak, itu energi yang kita berikan tuh harus banyak sekali, bukan cuma banyak, lebih banyak sekali. Ya, dan tidak boleh putus asa gitu kan. Jadi gini, kalau kita memberikan sesuatu pada satu kelas, tadi kan dikatakan kalau guru yang itu tuh harus menaruh harapan baik pada kemampuan siswanya. Mungkin merupakan hal yang mission impossible kalau kita mau seluruh kelas itu semua suka matematik gitu. Nah itu impossible, nggak usah deh kalau itu mimpi pun nggak usah gitu ya. Tapi paling tidak dia tidak benci matematik. Itu, dan kalau ada yang memang berminat, minatnya itu kita pupuk. Jadi kalau misalnya saya pengalaman waktu itu ngajar mahasiswa S2 ada 8 orang. Satu angkatan baru itu 8 orang. 8 orang masuk kelas S2 nih levelnya gitu kan. Jabarnya harus sampai segini. Saya mulai tanya, udah ada yang tahu masalah grup? Wajahnya gitu kan, poker face semua, nggak kelihatan apa tahu apa enggak. Selangga, wajahnya diam, senyum nggak enak gitu. Itu gimana nih? Padahal saya harusnya mulai dari grup, gelanggang, lapangan, baru saya mulai gitu kan. Nah, saya lapangan itu field ya, grup field sama grup ring dan field. Terus apa yang mau saya lakukan? Mau maksa mulai dari sini? Ya nggak bisa lah gitu. Percuma saya berapi-api ngomong gitu kan. Jadi saya turunin ke bawah gitu kan. Turunin ke bawah. Tapi kalau turun dari bawah ini kapan nyampenya ke sana gitu kan? Jadi saya harus bikin satu zigzag di situ supaya pengetahuan minimalnya diketahui untuk bisa ngejar ke atas. Kalau di atas ini tadi yang harusnya di bawahnya itu tadi sudah dicapai dan dia merasa belum ngerti, dia akan belajar sendiri. Dan dengan mahasiswa 8 itu ada yang memang anaknya pintar, dari awal udah pintar, kemajuannya ya seperti yang diharapkan gitu ya. Tapi ada yang di awalnya tuh udah agak-agak hopeless juga gitu, agak ragu-ragu nih bisa apa enggak gitu. Dia tidak bisa sampai sama seperti level temen yang lain gitu ya. Tapi kemajuannya itu sangat pesat meskipun waktunya kurang untuk bisa menyalip yang di atas gitu. Tapi kalau kita arahnya kan udah bener ya. Jadi kita melepasnya, meluluskan dia tuh juga dengan satu harapan bahwa intinya tuh dia sudah tahu bagaimana belajarnya tuh sudah tahu, sehingga nanti diharapkan berikutnya si anak ini sama kita ini
ini kan di dalam masa yang diajarin semua tadi kan apa irisan kerucut lah apa segala macam gitu ya. Irisan kerucut kayaknya dari dulu emang di SMA dihilangin, dimasukin gitu ya. Jadi sebetulnya sih nggak terlalu banyak, cuma terlalu banyak dan tidaknya itu kan kalau kita senang mau dikasih sebanyak apapun oke aja. Kalau nggak senang dikasih sedikit juga itu obat pahit pepaya itu. Nah, mau dikasih sedikit aja gitu kan ini nggak mau gitu kan. Tapi kalau emang senang ya dimakan aja gitu. Aku juga habis. Dari sini kalau sepatu dalam pepaya Pak. Sampai itu saya suka heran gitu. Kenapa ibu saya itu suka sekali dalam pepaya? Sampai sekarang saya nggak suka tapi udah bisa makan gitu. Kenapa saya makan? Karena saya tahu bahwa ada gunanya gitu ya, ada efeknya yang bagus untuk kesehatan. Nah sekarang anak itu diajarkan belajar matematik untuk apa? Kan motivasinya harus jelas dia belajar untuk apa. Kalau dia nggak jelas mau apa, kita cuma bilang pokoknya kamu harus belajar ini supaya lulus matematiknya. Ya itulah pokoknya asal lulus aja gitu. Besoknya kita harus udah langsung begitu lulus seret delete, ganti lagi game yang lain gitu kan. Gitu. Nah, padahal itu yang kita nggak mau. Kita mau kemampuannya bukan rumus-rumus irisan kerucutnya yang akan dia dapat, tapi bagaimana prosesnya. Jadi proses itu penting. Dapatnya seberapa itu memang tergantung kemampuan, tergantung macam-macam. Tapi kita mengajaknya tuh, pokoknya kalau ini tuh jangan serius dalam arti pasang muka serius gitu. Belajarnya serius tapi suasananya harus yang fun. Ya, itu sesi bagian akhir dari diskusi kita hari ini. Selanjutnya saya berikan kepada yang sesungguhnya punya acara. Saya hanya menemani ibu. Di sini yang punya acara adalah Pak Kiki. Bu Kiki ini saya nggak kenal sebelumnya, karena seharusnya pendidikan matematika, jadi senang jadi punya kenalan baru juga. Terus berikutnya tentang diskusi ini, Bu Kiki mungkin perlu tahu bahwa diskusi ini direkam secara tertulis. Di belakang itu ada 2 orang yang rekam secara tertulis juga. Itu kamera, selain jadi kamera sebenarnya itu jadi video. Jadi tujuan dari diskusi ini sebenarnya bukan hanya untuk kita, tapi kita Desember ini akan libur dulu. Kita mau merapikan semua dokumentasinya itu untuk disebar ke guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi diedit menjadi bahasa Indonesia mereka. Jadi itu tujuan utamanya. Jadi apa yang dibicarakan sini di Jakarta bisa dilihat videonya atau bisa dibaca notulensinya, ringkasannya segalanya termasuk di daerah-daerah yang lain. Jadi makanya kalau di sini nggak peduli orangnya mau cuma 5, mau cuma 10 nggak apa-apa, karena yang penting diskusinya ada. Dan satu pertemuan itu kalau teman-teman mau tahu itu total halaman notulensinya biasanya sekitar 30 kalau nggak mau ada notulensi kata Pak Bagiono, notulen katanya itu sekitar 30 sampai kadang-kadang lebih 30 halaman minimal biasanya. Jadi gitu ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Terus